Pada APBN tahun 2020 untuk penanganan COVID-19, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengingatkan ada ancaman hukuman mati untuk oknum yang korupsi dana anggaran penanganan COVID-19 tersebut. Juru bicara KPK Ali Fikri pada Rabu 1 April 2020 memastikan KPK akan mengawasi pengelolaan anggaran tersebut. Saat ini KPK terus berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Koordinasi itu dilakukan untuk mengatasi praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran penanggulangan COVID-19. Dikutip dari tribunnews.com Rabu 1 April 2020, dana 405,1 triliun rupiah tersebut akan dialokasikan untuk beberapa hal bidang kesehatan sebesar 75 triliun rupiah, pelindungan sosial sebesar 110.000 insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat sebesar 70,1 triliun rupiah. Kemudian pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional termasuk restrukturisasi kredit serta menjamin dan dunia usaha khususnya untuk usaha mikro kecil menengah atau UMKM senilai 150 triliun rupiah. Pada kasus pertama, Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara. Korban masak bantuan tak layak terpaksa kami olah karena itu yang kami dapatkan. Pada tanggal 23 Agustus 2021, terdakwa kasus korupsi Bansos COVID-19. Juliari Batubara mengikuti sidang secara virtual dilihat dari Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, Senin 19 Juli 2021. Mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dihukum 12 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta karena terbukti bersalah dalam korupsi Bansos COVID-19. Di tengah wabah, bekas politikus PDI Perjuangan itu menerima suap lebih dari 32 miliar dari rekanan penyediaan bansos di Kemensos. Jatah bansos yang mestinya utuh diterima warga ditilap tiap paketnya, sedangkan warga yang mati-matian bertahap di tengah wabah mendapati jatah bansosnya berkurang. Kualitas yang sudah buruk kian memburuk dan terpaksa mengolahnya karena hanya itu yang mereka punya. Skandal korupsi yang terungkap Desember 2020 ini juga menurut isu mencatatkan sejumlah kejanggalan. Menurut dari pengungkapan yang tak menyeluruh hingga penyidik KPK yang mengungkap kasus justru dipersoalkan atas tuduhan pelanggaran etik. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengganjar mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara Senin 23 Agustus dengan vonis 12 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta subsidi 6 bulan kurungan. Bekas politikus PDI Perjuangan ini dinilai hakim terbukti secara sah dan bersalah melakukan korupsi dengan menerima suap lebih dari 32 miliar dari rekanan penyediaan bansos di Kemensos, menjatuhkan pidana 12 tahun penjara dan pidana denda sebesar 500 juta subsidi 6 bulan. Kata Hakim Ketua Muhammad Damis membacakan putusan ini di Pengadilan Tipikor Jakarta yang ditayangkan secara daring. Terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara menjalani sidang pembacaan tuntutan kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 secara virtual di Gedung KPK, Jakarta, Rabu 28 Juli 2021. Hakim juga menghukum Juliari membayar uang pengganti sebesar 14,5 miliar subsidi, 2 tahun penjara dan pencabutan hak politik berupa dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun, usai terdakwa menjalani pidana pokok. Atas vonis majelis hakim, pihak Juliari maupun jaksa penuntut umum KPK masing-masing menyatakan pikir-pikir dan akan mempelajari amar putusan. Putusan itu lebih berat dibanding tuntutan jaksa KPK yang meminta hakim menghukum Juliari 11 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta subsidi 6 bulan kurungan. Juliari sebelumnya didakwa menerima suap miliaran rupiah dari konsultan hukum Herifani Sidabuke dan Presiden Direktur PT Tiga Pilar Agroutama Adrian Iskandar. Keduanya masih menjalani proses persidangan dan dituntut masing-masing 4 tahun penjara. Ketua KPK Firly Bahuri didampingi Deputi Penindakan Karyoto dan PLT juru bicara Ali Fikri
gelar konferensi pers terkait operasi tangkap tangan, tindak pidana korupsi pada program bantuan sosial di Kementerian Sosial untuk penanganan COVID-19 di gedung KPK. Jakarta, Minggu 6 Desember 2020 dini hari. Skandal korupsi ini terungkap pada Desember 2020 menurut KPK saat mengungkap konstruksi perkara. Juliari selaku Menteri Sosial diduga menyepakati adanya fee dari setiap paket bansos. Untuk fee tiap paket bansos disepakati oleh MJS dan AU sebesar 10.000 paket sembako dari nilai sebesar 300 per paket bansos. Terang Firly dalam konferensi pers pada Desember tahun lalu, dari duit-duit paket yang ditiap, itu ada warga yang betul tertumpu pada bantuan sosial pemerintah. Yang pemerintah Sri Manang adalah satu di antaranya. Indikasi hal ganjil korupsi bansos COVID-19. Penyidik KPK menunjukkan barang bukti uang tunai saat konferensi pers terkait operasi tangkap tangan, tindak pidana korupsi pada program bantuan sosial di Kementerian Sosial untuk penanganan COVID-19 di gedung KPK. Jakarta, Minggu 6 Desember 2020 dini hari. Laporan Public Accountability Review yang disusun isu menyatakan penanganan korupsi bansos oleh KPK sangat terlihat jelas bahwa lembaga anti rasuah itu tidak serius menuntaskan perkara. Apalagi belakangan menurut isu, kinerja penindakan korupsi KPK pun menurun drastis baik dari kualitas penanganan maupun kuantitas perkara. Spesifik untuk korupsi bansos COVID-19, isu memiliki setidaknya 5 catatan. Di antaranya korupsi Juliari dinilai tak hanya bersinggungan dengan pelanggaran suap melainkan juga pelanggaran aturan pengaturan barang dan jasa dalam kondisi darurat serta indikasi praktik nepotisme. Kedua isu meyakini masih banyak pihak-pihak yang belum diusut keterlibatannya oleh KPK. Sidang etik Dewan KPK pada Senin 12 Juli yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Harjono dengan 2 anggota, yakni Albertina Ho dan Syamsuddin Haris, memutuskan Praswat Nugraha disanksi sedang yakni pemotongan gaji pokok sebesar 10% selama 6 bulan. Sementara penyidik Nur Prayoga mendapat sanksi ringan berupa teguran tertulis. Pertama dengan masa berlaku hukuman selama